Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara melakukan color grading di Blender ya. Di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana caranya kita bisa mengedit video di Blender. Nah, sekarang kita tinggal melakukan color grading pada videonya biar lebih bagus. Nah, sebenarnya Blender memiliki fitur composite. Dengan begitu kita bisa melakukan color grading video, tapi itu terlalu rumit ya. Jadi kita bisa menggunakan video sequencer atau fitur yang biasa kita gunakan untuk mengedit video. Di sana kita bisa mengedit atau mengubah warnanya dan mengatur kecerahannya dan sebagainya dengan lebih mudah. Hanya saja tidak sekompleks atau tidak selengkap di composite atau di software video editing yang lain ya. Nah, saya akan menunjukkan contohnya. Di sini adalah salah satu vlog yang sudah saya edit menggunakan Blender ya. Kalau kalian penasaran dan ingin menontonnya, kalian bisa menontonnya di link di atas sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada bagian yang namanya adjustment layer. Nah, adjustment layer ini adalah seperti filter ya. Filter yang mempengaruhi gambar atau video yang ada di bawahnya. Misalkan kalau kita hilangkan atau kita pindah, maka dia akan hilang filternya seperti ini. Jadi adjustment layer ini sangat berguna untuk mengedit warnanya ya, atau color grading, karena kita bisa mengubah banyak sekali video yang ada di bawahnya. Misalkan seperti ini ada banyak sekali, ini menggunakan adjustment layer yang sama yang saya copy seperti itu. Dan saya ubah sedikit karena setiap video itu biasanya memiliki warna yang berbeda-beda ya, jadi kita tidak bisa menggunakan satu adjustment layer untuk semua video. Gimana sih caranya membuat adjustment layer? Nah, biar lebih mudah saya akan menggunakan project yang baru ya. Jadi saya buat project baru di sini. Nah, misalkan saya mau menambahkan video, kita bisa seret seperti ini. Kalau kalian penasaran bagaimana cara mengedit video di Blender, kalian bisa menonton video saya sebelumnya ya. Video tutorial saya sebelumnya bisa kalian tonton di atas sini. Dan misalkan saya mau melakukan color grading di sini. Untuk menambahkan adjustment layer, kita bisa klik add, kemudian kita pilih adjustment layer. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan color grading pada adjustment layer yang baru kita buat ini. Nah, kalau kalian lihat ini cuma sebentar ya, cuma durasinya sedikit sekali. Kita bisa memperpanjangnya dengan cara kita klik ujungnya, ujung yang bagian awal atau akhir, kemudian kita tekan G dan kita geser ke sini. Kita tekan Ctrl biar nempel atau snapnya, magnetnya itu aktif ya. Kita lakukan juga pada bagian yang belakang, kita tekan G dan kita tekan Ctrl biar snapnya aktif seperti ini. Misalkan saya mau mengedit ini ya, kita biasanya pada video editor yang lain kita bisa menemukan histogram atau yang lain-lain ya. Nah, di Blender juga ada, dan untuk menampilkannya kita buka di sini. Kita bisa pilih video sequencer, yang ini kita ganti menjadi preview, dan kita klik di sini dan kita bisa pilih histogram buat menampilkan histogram atau waveform. Ini juga bisa menampilkan waveformnya buat mengetahui bagian mana yang highlight dan shadownya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bagian sungainya atau bagian airnya ini overexpose ya, jadi terlalu cerah sampai detailnya hilang seperti ini. Buat menambahkan parameter buat adjustment layernya atau warnanya dan lain-lain, kita bisa klik terlebih dahulu adjustment layer, kemudian kita pergi ke modifier, klik modifier di sini, dan kita pilih di sini add strip modifier. Di sini kita bisa menemukan banyak modifier yang bisa kita gunakan. Misalkan pertama-tama saya mau mengatur kecerahannya biar lebih pas ya. Untuk itu kita menggunakan curve seperti ini, dan seperti di
video editor atau foto editor yang lain, kita bisa menggunakan curve seperti ini. Misalkan saya merasa bagian shadownya ini bisa kita pergelap sedikit, maka kita bisa geser seperti ini sampai hampir menyentuh ujungnya ya. Lalu bagian highlightnya saya terangkan seperti ini, saya percerah dan saya bikin sedikit adjustment di sini. Nah, kalian bisa mempelajari curve di tutorial lain ya, tapi kalian bisa gunakan curve di sini seperti ini. Di sini juga kita bisa mengatur curve buat channel R, G, dan B ya, atau red, green, blue. Misalkan seperti ini cuma contoh ya. Nah, selanjutnya yang mau saya atur adalah white balance ya. Nah, karena saya merasa ini white balance-nya terlalu hijauan ya. Jadi buat mengaturnya kita klik add, kemudian kita pilih white balance. Bedanya kalau di video editor lain atau foto editor lain, white balance-nya ini bisa kita geser-geser. Kalau di sini kok seperti ini, kita bisa menggunakan ini ya, eyedropper buat memilih bagian putih pada gambar kita. Jadi dia pakai baju putih, kita bisa memanfaatkan itu ya. Kita bisa zoom dan kita klik white balance-nya dan kita pilih bagian yang putih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dengan begitu akan menyesuaikan white balance-nya. Tapi karena menjadi lebih terang, saya bisa mengaturnya dengan mengurangi value-nya seperti ini. Menambah value-nya seperti ini. Nah, kita bisa mengatur saturation dan hue-nya kalau merasa warnanya kurang cocok seperti. Ngomong-ngomong, saya merekam video ini menggunakan kamera Canon EOS 700D ya. Dan saya juga menggunakan CineStyle buat profilnya biar gambarnya jadi datar atau flat seperti ini. Nah, dengan begitu seharusnya kita bisa melakukan color grading lebih leluasa, karena seharusnya dynamic range-nya lebih tinggi kalau kita menggunakan itu. Seharusnya loh ya. Kalian bisa coba. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara kita tekan H ya buat menonaktifkan color grading atau menyembunyikan adjustment layer kita, dan kita klik H lagi buat menampilkan, atau kita bisa menggunakan klik kanan dan kita bisa pilih lock and mute, dan kita bisa klik mute buat menyembunyikan dan unmute buat menampilkan seperti itu ya guys. Nah, langkah selanjutnya yang mungkin kita perlu lakukan adalah kita biasanya bisa menambahkan color balance. Nah, dengan begitu kita bisa mengatur warnanya seperti ini ya. Kita punya 3 wheel atau 3 roda warna, bagian lift, gamma, dan gain. Bagian lift ini hanya berpengaruh pada shadow atau bayangannya ya. Kemudian dan gamma itu bagian midtone-nya atau tengah-tengahnya, dan gain itu bagian yang highlight-nya. Kalau nggak salah begitu ya. Saya juga baru belajar jadi lupa-lupa sedikit. Pokoknya kita bisa mengatur tiga parameter color wheel seperti ini. Misalkan saya mau bikin dia lebih kebiruan, seperti ini juga bisa. Parameter ketiga yang mau kita pelajari adalah hue correct ya. Nah, dengan ini kita bisa mengatur hue atau warnanya, saturation atau kepekatan warnanya, dan value atau kecerahannya untuk bagian-bagian warna yang mau kita ubah ya. Nah, dengan begitu kita bisa mengatur bagian warna daunan seperti ini. Daun-daunnya kan ini hijau ya, kita bisa mengubah warna hijaunya ini, spesifik hijaunya saja dengan ini. Misalkan bagian hijaunya saya tarik ke bawah, maka dia akan berganti warna menjadi kuning seperti ini, atau ke oren-orenan seperti ini. Kalau kita tarik ke bawah lagi, dia bisa menjadi merah atau ungu. Kalau kita tarik ke atas, dia makin hijau
dan berubah menjadi biru. Tapi jangan terlalu kenemenen ya, atau jangan terlalu jauh menariknya, karena video yang saya gunakan ini adalah 8 bit video 8 bit, jadi akan rusak kalau kita otak-atik terlalu jauh ya, karena memang video 8 bit itu tidak cocok untuk kita color grading terlalu jauh. Misalkan saya ubah sedikit saja biar warnanya menjadi seperti ini. Pastikan untuk mengubah warna kita berada di hue ya, atau di H seperti ini. Bagian merahnya juga bisa kita ubah. Misalkan saya mau bagian wajahnya atau kulitnya menjadi lebih merah, kita tarik saja dia ke bawah, atau kalau kita tarik ke atas jadi lebih hijau seperti itu. Selanjutnya saturation. Saturation ini adalah kepekatan warnanya ya, atau kalau kita tarik ke atas maka dia akan lebih pekat warnanya. Kalau kita tarik ke bawah dia akan jadi hitam putih karena kepekatannya jadi hilang ya. Misalkan bagian hijaunya saya tarik ke bawah, maka dia nanti akan jadi hitam putih. Seperti itu. Misalkan saya tarik ke bawah jadi hitam putih. Begitu. Dan kalau kita mau tambahkan kepekatannya, kita tarik ke atas seperti ini, maka dia nanti akan lebih pekat warnanya. Nah, tapi jangan terlalu heboh ya buat mengatur ini, karena seperti yang saya bilang tadi, video ini cuma 8 bit ya. Jadi kalau kita terlalu heboh menarik-narik ini, nanti akan rusak. Saya zoom, nanti akan rusak seperti ini. Bahkan kalau sudah kita render, dia warnanya akan rusak seperti ini karena kita terlalu menariknya. Kalau kalian punya kamera yang 10 bit, itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi kita bisa lebih leluasa menarik-narik ini tanpa takut jadi rusak videonya. Bahkan curve-nya juga begitu ya. Nah, kalau kita tarik curve-nya begini, kita bisa lihat dia sudah rusak seperti ini, karena memang kita tidak bisa leluasa mengedit video 8 bit. Dan yang satunya adalah value. Value ini adalah kecerahan ya. Misalkan saya mau bagian daunnya ini jadi lebih gelap, kita bisa tarik ke bawah, maka dia akan lebih gelap seperti ini. Tapi makin rusak gambarnya, kita ubah sedikit-sedikit saja karena kita tidak bisa terlalu mengubahnya. Kalau kita terlalu mengubah jadi rusak videonya seperti ini. Nah, kita bisa klik ini buat memunculkan atau menyembunyikan parameter yang kita gunakan ya. Dan kita bisa klik pada bagian matanya ini buat menyembunyikannya atau mengaktifkan dan menonaktifkannya seperti ini, buat mengetahui apa dampak parameter yang kita buat. Misalkan ini dia buat mengatur warna daun-daunnya dan seterusnya, dan bagian ini buat menghapus ya. Misalkan kita tidak suka, kita bisa hapus seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya bagian sebelum dan sesudah. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih ya sudah menonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.